Oke, selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, teman, di sini kita akan coba untuk melihat market Bitensor atau TAO. Ini lebih project, lebih mengarah ke AI ya. Kalau nggak salah itu 1 tahun yang lalu itu udah pernah gue review kok ini si TAO ini. Nah ini ya, TAO ya, TAO overview ya. Waktu itu harganya masih $30. Tapi jangan kaget harganya sekarang aja dia turun crash banget. Ini harganya 342. Jadi tahun lalu dia hampir tembus $1000 per harga. Jadi dulu nyesel banget gue jual ini, tahu ya. Proyeknya bagus banget, teman. Ya dia lebih ke pengembangan AI infrastruktur dan pokoknya lebih mengarah ke AI deh, teman ya. Dan dia udah banyak dipakai gitu loh, teman, untuk teknologinya ini. Jadi cukup keren sih sebenarnya. Oke, terlepas dari itu kita akan coba untuk melihat ya bagaimana price action dari si TAO ini gitu, teman ya, seperti apa kondisinya. Ya ini gue langsung aja di time frame 1D, teman ya, untuk Bitensor ini. Apakah ini masih prospek atau bagus sih bang ke depannya? Sekarang kalau lu lihat semuanya serba AI gitu, teman. Dan AI tambah canggih aja. Nah, teknologi TAO ini adalah menyediakan infrastruktur untuk pengembangan AI. Jadi, gue pikir ini sangat proyek yang salah satu menjerumus ke AI ya. Ini cukup bagus, teman. Cukup bagus kalau menurut gue sih. Ya. Tapi tetap kalian harus lakukan Dior, oke? Nah, oke teman ya. Kita lihat teman, resisten tertinggi atau all time high dari TAO ini dia pernah menembus di berapa ya? Ini kok di 700 temen ya. Setahu gue sih dulu pernah tembus di 800 deh ya. Oh 790 temen, 790 nih kalau di get ya temen. Kalau di get di sampai 790-an ya, kurang dikit lah di $800 temen ya. Dan kita lihat di sini temen ya, dan kemarin dia juga udah ngebuat resisten terakhir dengan sejajar ya. Nah ini adalah pola-pola cup and handle. Nah siap-siap, ini kemungkinan akan ada suatu penurunan lagi dan abis itu boom. Ya ini pola-pola cup and handle. Ya biasanya seperti ini dan gini. Ya, oke. Jadi artinya apa? Artinya ini TAO memungkinkan adanya potensi penurunan lagi sepertinya ya. Memungkinkan adanya potensi penurunan lagi. Coba deh. Kalau kita cek ya. Nanti sebelum kita untuk cek semuanya, kita akan cek dulu, teman. Oke, saat ini dia mencoba untuk mempertahankan area sekarang. Kenapa? Karena di tanggal 1 Mei 2025 kita lihat adanya demand di area sekitar 340. Nah, pertanyaannya, apakah demand ini bisa jebol? Gue pikir bisa. Ya, karena dari pergerakan marketnya ini, moving average sama EMA-nya masih menjadi suatu resisten dari pergerakan candle. Jadi gue pikir sebelum ini mengkonfirmasi menjadi support ya, jadi gue pikir ini masih ada chance atau potensi untuk TAO bisa terjun lagi. Nah kalaupun terjun bang, ini potensinya sampai mana? Ya mungkin dia bisa back to sekitar 250 sampai 275 ribu US dollar. Jadi kalau nantinya TAO sampai kemungkinan dia bisa ke 250 sampai 275, itu kesempatan besar banget buat teman-teman itu koleksi TAO. Itu yang gue lihat. Nah ini di sini, ini target kita ya, untuk jikalau TAO memang nantinya mengalami suatu penurunan yang cukup tajam. Gue pikir area sekitar pokoknya di bawah $300 ya, entah itu di 250, 280, 270, sikat teman ya. Itu kalau menurut gue ya teman. Ya karena kalau secara histori memang dia sempat pernah tembus ya di bawah level $200 ya, karena ini suplainya dikit cuy, suplainya dikit dan teknologinya juga banyak dipakai gitu teman ya. Jadi gue pikir ini adalah pola-pola cup and handle yang terjadi dengan TAO ya teman ya. Jadi gue pikir ini tinggal tunggu penurunan sedikit lagi, karena saat ini di 341 ya. Target kita untuk TAO di bawah 300 ya, baru kita masuk ya. Kenapa kok nggak masuk sekarang bang? Ngeri cuy, Bitcoin aja masih ada potensi atau chance longsor ya kan.
otomatis tahu ini akan kena dampaknya juga. Jadi ya siap-siap nguap aja kalau lu masuk sekarang gitu temen. Kalaupun memang ada kenaikan sedikit untuk Bitcoin, tadi gue udah jelasin bahwa itu kenaikan yang apa namanya sementara ya. Kalian bisa tonton video gue sebelumnya yang ngebahas Bitcoin. Intinya sih seperti itu. Nah, kita akan coba cek secara weekly apakah memang tahu ini memungkinkan sampai di bawah 300 bang. Oke, kita buktikan ya. Kita lihat deh ya teman. Oke, ini tampilan secara weekly. Tampilan secara weekly ya. Apakah memang benar tahu akan nyampe ke 300? Gue pikir yes ya. Di bawah 300 ya maksudnya. Yes, gue pikir yes ya. Jadi tadi kan di time frame 1D kita melihat target kita di sekitar 280 sampai di sini teman ya, 240 ya. Jadi gue kasih ini nih. Nah, ini adalah redeemment sih. Ini redeemment. Jadi nanti kita menunggu tahu itu di level sekitar 280. Meskipun ini masih jauh ya cuy. Sekarang itu masih jauh banget kalau untuk ke situ. Sampai di 250 lah sinilah. Oke. Kita tunggu di area sini tahu. Karena ini berpotensi untuk turun. Nah, setelah nanti penurunan, gue pikir ini akan boom naik. Ya. Karena penurunan saat ini dia belum menyentuh tren. Dia benar-benar belum menyentuh trennya, teman. Nih. Ini weekly ya, teman. Jadi kita buat jangka panjang aja. Nah, ini dia belum menyentuh trennya. Jadi antara 280 sampai 259 ya, 260 lah. Kalian bisa sikat di area segini. 260-an, sorry. Ya, ini sesuai trennya sih, teman. Nah, di sini ya. Pokoknya di area sini nih lu bisa entry. Ya, teman. Kalau sekarang masih jauh, berarti kita tunggu penurunan berapa persen, Bang? Kalau weekly nih ya. Ini weekly. Wih. Kalau target kita di 280, kita tunggu tahu itu terkoreksi 17%. Tapi kalau target kita di 250, 260, kita tunggu tahu penurunan 20%. 25 sampai 23 ya. 23 sampai 25%. Jadi seperti itu. Masih lama cuy, masih lama. Tenang aja, tenang. Ya karena ini gue pikir akan seperti ini, ya. Jadi ini bener-bener pola-pola cup and handle, teman. Nah, kalau kasarnya seperti apa sih bang ya, model-model seperti ini gini nih sebentar ya. Jadi itu kayak gini nih modelnya teman. Terus jadi ini weekly ya. Jadi paling nggak lu ada gambaran ya bagaimana nanti pergerakan tahu meskipun ini jangka panjang ya, jangka panjang weekly. Nah, pergerakannya seperti ini. Jadi kita akan tunggu di 280 sampai 260 dolar untuk tahu baru kita ambil posisi ya, karena ini adalah redeemment dan ada kemungkinan pemantulan yang akan terjadi ketika dia udah nyentuh di 260 sampai 280 ya, karena ini juga area redeemment plus dia batas dari trend up-nya ya. Jadi kemungkinan seperti ini untuk weekly-nya. So kita back to di satu hari ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ya, kalau untuk sekarang gue belum berani masuk ya, karena weekly-nya juga memungkinkan dia akan turun. Kalau untuk sekarang mungkin dia akan berusaha kuat untuk mempertahankan area sekarang. Kalaupun memang nanti ada kenaikan mungkin di 360 atau di 350, tapi ujung-ujungnya juga dia akan terjun lagi gitu ya teman ya. Jadi sih seperti itu untuk tahu ya. So kalau kita cek bang, kalau kita cek secara ini apa namanya indikatornya saat ini menunjukkan bahwa potensi kenaikannya masih belum terlihat teman ya. Ini lebih cenderung bertahan teman. Dan kalau gue cek MACD-nya nih, MACD-nya juga memungkinkan masih bisa turun sepertinya ya teman ya. Sebenarnya sih bertahan ya. Dia itu antara bertahan teman. Terus untuk ini yang memungkinkan ya, stok RSI-nya dia udah di bawah banget. Nah, biasanya model-model seperti ini itu dia akan ada suatu kenaikan ya. Akan ada suatu kenaikan ya. Kalau mungkin kalau untuk scalpingan ya lu bisa ambil sekarang ya, nanti bisa jual di area sekitar 5. Sekarang berapa sih? 4341 ya. Lu bisa jual nanti di sekitar 350 atau 355 gitu, teman. Cuma itu untuk scalping ya. Cuma kalau untuk long sih gue lebih worth it kalian tunggu aja di bawah level 300 dolar atau di 280 sampai 260 ya, karena benar-benar weekly ini berpotensi untuk terjun. Dan Bitcoin juga kapan aja bisa terjadi Bitcoin langsung kebanting bless gitu teman ya. Mungkin di 100 berapa tadi target kita di 100 ini ya, 101.600 ya, 101.600 itu gelombang diskon keduanya.
Oke, jadi mungkin itu, dan kalau kita cek RSI-nya juga ini sangat berpotensi untuk tahu itu masih bisa terkoreksi ya cuy. Nah ini ya, oke. Jadi paling nggak lu sudah ada gambarannya bagaimana nanti pola-pola pergerakan tahu. Oke. Jadi mungkin itu aja teman ya, pembahasan mengenai price action TAU. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan seperti biasa sebelum gua akhirin video ini, di sini ada disclaimer on dulu ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini didiamkan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.